illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukurlah kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini dan bisa pada malam hari ini duduk bersama menjalankan yaitu perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana hatinya lagi susah, dengan berjamaah bisa hatinya menjadi senang. Yang mana lagi sakit bisa menjadi sehat. Yang mana rumah tangganya lagi banyak pikiran, dengan datangnya kemari bisa berkurang pikirannya. Sehingga bisa istiqomah dalam sholat berjamaah dan menjalani kehidupan ini sampai nanti dipanggil kembali oleh Allah, ditaruhkan ke dunia, bukan di atas dunia tetapi ke alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati pengurus BKM beserta jajaran, ibu bapak, para orang tua saya, ibu haji, hajah, para ketua-ketua, kemudian adik-adik yang di luar, yang di dalam, para remaja, remaja, para pemuda Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan kita semua yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berniat beriktikaf di Masjid Al-Huda ini sunnah karena Allah. Dengan niat itu nama a'malu binniyat, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah segala hajat kita, segala cita-cita kita, segala apa yang kita inginkan. Udhuni astajib lakum, dengan niat tersebut maka Allah akan kabulkan segala permintaan kita. Amin. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini mustahil Allah tak memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Ada 4 macam kunci ketenangan di dalam hidup. Ibu mau tenang ibu? Mau tenang, mau senang kan? Mau menang kan? Semuanya itu kita mau. Tetapi sebelum itu kita inginkan, marilah banyak-banyak kita menjalankan sunnah baginda Rasulullah. Ya, apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah itu selalu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya ini mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir kelak nantinya. Amin. Kita punya anak-anak yang kita miliki, yang kita lahirkan baik secara normal ataupun operasi, bahkan sampai kita ada yang meninggal, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang melahirkan anak, tetapi jelas kata Al-Quran, anak yang dia lahirkan bisa pula menjadi musuh baginya. Berapa banyak kita nampak berita-berita di televisi itu, banyak anak yang menjadi menyengsarakan ibu bapak. Berdoalah kita sama-sama dengan makanan yang halal, pakaian yang halal, tempat tinggal yang hasilnya halal, itu bisa menjadikan anak-anak yang kita lahirkan bisa membela kita nanti di akhir. Maka kata Allah, "Afala ta'qilun?" Kita pikirkanlah apa yang kita kasih kepada anak, kepada keluarga. Istri, berapa banyak istri yang sudah membunuh suaminya? Pak, banyak suami-suami dibunuh Pak. Udah capek pula balik mencari rezeki, ketika tak dapat rezeki, segini pula. Tak tahu lah bang ni. Sikit kali duit. Ini istri-istri benda ini banyak doakan supaya bisa bertobat. Berapa banyak yang suami sengsara, jadi beli bangunan, yang mengecat, yang ke laut sehingga terbentang mata yang terbentang keluar biji mata yang mencari rezeki menarik jaring itu untuk apa, bagaimana supaya anak yang dia sekolah terbaik, istri yang dia kasih di rumah terbaik. Kadang-kadang
disuruh oleh suaminya sholat, lebih sempurna pula gerakan TikTok dia dibandingkan gerakan sholat itu. Tapi kalau sini ibu yang bagus di sana mungkin ya. Ibu bapak para orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, duduknya kita di sini, Allah melihat, Allah memantau dengan CCTV-nya. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Janganlah kita merasa ragu dan kita merasa bahwa tidak dibalas oleh Allah duduknya kita di masjid. Yang pertama apa? Kunci ketenangan yang pertama adalah wudhu. Dengan banyaknya kita melakukan wudhu ini, 5 waktu sehari semalam, mulai lagi sholat sunat, baca Al-Quran, kita ambil cuci tangan, cuci mulut, yang cuci kuping. Dalam hakikatnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku cuci tangan aku ini, tercampaklah, gugurlah dosa-dosa tak, gugur dosa-dosa kuping, dosa mulut, gugur semuanya yang ada dalam diri kita ini dalam 5 waktu yang kita suci. Maka kata Allah, akulah yang memberikan ketenangan itu di dalam hatimu ketika kamu sudah bersih, sudah suci. Jadi kan bertanya, apa hubungan wudhu pula dengan ketenangan hati? Tetapi kalau hati tenang itu harus duitnya banyak. Allah itu menjadikan fenomena kehidupan ini di Arab dulu, waktu di kota Mekah itu Pak, namanya dinar, duit. Duit itu dinar, agama neraka. Gara-gara sibuk siang malam mencari duit, terjual agama, tergani agama, masuk dalam neraka. Tak tentu lagi berwudhu, sibuk aja bekerja. Ini macam mana lah ni? Mau lah berganti baju raya tidak ni? Abang tu malas. Gimana lah baju ni tak berganti, kuih raya lagi tak berganti, tamu datang dari Medan, dari Kisaran, dari mana? Habis otak tu. Nah, tapi kalau ibu ni tak mahu, nampak dia kan? Jadi banyak-banyaklah berwudu. Habis wudu berbarui lagi. Jadi anak-anak muda gitu juga. Kalau suntuk stres, nah ditinggalkan apa si doi itu ya kan? Tak pernah balas dia WA ya kan? Tak lama tak balas. Kenapa ada banyak? Ada orang siantar kemarin itu anak muda yang kena kurang dia mendekatkan diri kepada Allah, kurang diperhatikan oleh orang tuanya bab cinta. Gantung leher dia. Kenapa? Pernah saking stresnya ditinggal oleh pacarnya. Kan anak muda ini perlu diperhatikan itu. Orang bilang itu coki, bukan salah makan mungkin. Jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan sempat kita gantung di diri. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Kalau pangkat jabatan taruh oleh sini, kalau tak ada lagi pangkat jabatan awak, kalau lepas tak ada. Gigi aja contohnya kalau udah mau jatuh, gimana menahan lagi? Gak bisa. Itu salah satu ya. Wudhu. Yang kedua, sholat. Ya, as-sholat bin manudin. Didirikanlah agama dengan sholat. Perbaiki sholat. Ya, dalam rumah tangga itu harus sholat. Tak bisa berdiri, duduk Pak. Kalau tak bisa duduk, berbaring. Kalau tak bisa berbaring, dia memainkan apa? Hakikatnya ya. Hakikat. Kalau tak bisa lagi, panggil dokter periksa. Gimana Pak Dokter? Bisa lagi? Tak bisa nampak. Kukus, kenapa ya? Kan? Kukus tak? Tahu dah dulu ya. Tak kena takbir. Dulu kalau tak mau ke masjid, 1 takbir, 2 takbir pun tak mau. Yang aku kasih 4 takbir. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Salawat, Allahu Akbar doa pertama, Allahu Akbar doa kedua. Jangan sudah menunggu tua baru ke masjid. Jangan menunggu sudah mau meninggal, baru diantar ke masjid. Ini menjadi wadah. Ketika hati kita lagi suntuk, datang ke masjid. Datang boleh-boleh. Tapi kalau ibu bahaya juga tuh kalau menjenazah sendiri.
Nah, di kamar itu zikir. Udah ya. Salat, udah tahu kita fungsi salat itu apa? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Malam hari ini Bu, kebetulan kita diturunkan ayat Al-Qur'an. Nuzulul Qur'an. Jadi nuzulul Qur'an itu keutamaannya apa? Diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Diberikan oleh Allah kebahagiaan. Makanya banyak yang keempat menyenangkan hati. Lanjut sambungannya adalah zikir. Apa zikir itu? Astaghfirullahaladzim. Boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Boleh. Ya. Zikir dengan mata itu Ibu dalam pendapat para ulama yang pertama menangis. Astagfirullahaladzim. Menangis dia. Menangis dia. Bukan menangis gara-gara pikirkan baju ayo, tidak. Ini menangis juga, Ibu menangis juga. Iya, kalau dia menangis, aku menangis juga. Ada juga menangis dia tengok orang dapat PKH, dapat bantuan, dia tak dapat ya. Nah itu dia. Jadi betul-betul kita memohon ampun kepada Allah ya. Jangan kita apa kata Allah. Dalam hati kita itu ada penyakit Pak. Kalau udah duduk lama-lama menikmati risau aja. Ngangkat aja kaki sama pantat kalau tidak balik. Pada balik kita tak tahu TV ya. Ini mohon maaf ya Bu. Balik kita tak tahu apa bekerja. Padahal di sini ini dipantau oleh Allah dikasih kesehatan. Itu orang-orang nadi kita, orang-orang dengan apa darah kita ini akan kembali berdetak ya. Dan selama kita di masjid dia akan kembali berdetak kencang ya, akan dinormalkan oleh Allah. Nah, jadi jangan kita merasa rugi. Waduh mengantuk di mata. Tahu salah. Saya karena mengantuk lagi tidur dulu. Soalnya itu tidur. Itulah perjuangan di masjid. Nah jadi zikir yang pertama itu adalah menangis, zikir mata. Tapi kalau dia zikir tangan banyak bersedekah. Banyak kasih sedekah. Mana yang susah-susah kasih. Mana yang mau kita kasih. Tapi jangan janda ya Pak. Ya janda nomor satu kasih kan. Ini janda nih. Jadi ini janda nih banyak. Ya janda aja. Kasih miskin. Kasih anak-anak yatim itu boleh ganti baju ayo ganti kan. Kalau dia janda itu gantikan aja Pak, tak masalah itu. Ya tak mengurangi ya. Itu zikir yang kedua. Kemudian zikir hati, menyerahkan diri kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita serahkan kepada Allah. Rizki, langkah, pertemuan, maut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah hati kita. Ya, kapan Allah akan mengambil kita tak lagi payah, tak lagi susah memikirkan hal tersebut. Kenapa? Karena tadi kita sudah betul-betul berwudu, salat, kemudian berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah yakin kita kepada Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian zikir yang berikutnya adalah pakai kaki, langkahkan kaki. Itu salah satu wadah masjid. Langkahkan aja Pak. Jangan kita muak-muak, jangan kita aku selama aku sholat di masjid ini. Kita ada aja perubahan hidup kan. Rumah ada makin parah, suami tidak balik-balik. Karena emas itu harus diuji ya. Setelah diuji barulah nampak hasilnya. Jangan kita hal-hal dunia ini kita samakan dengan hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insyaallah pada malam nuzulul Quran ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sakit menjadi sehat, kantung kita sakit menjadi sehat. Ini gara-gara kantung nih banyak kita jatuh penyakit. Bukan sakit kantung tak berisi. Kantung lepas nih. Pak ya. Jangan itu. Ya, kalau saya mau nyewa lagi, kita semua ini menumpang lagi. Nyawa kita ini ditumpangkan oleh Allah kepada kita
ada umurnya 55 tahun diambil lagi. Ada anak muda baru 17 diambil oleh Allah nyawanya. Tinggal hartanya, tinggal semuanya. Ada umur 70, ada umur 45, lagi bangun rumah, menunggu lebaran datang nak cabut nyawanya. Apa lagi dirisaukan, apa lagi disusahkan. Tak perlu lagi kita susah. Sujud karena penting kita ke lantai itu, ya. Kena sama di sini Pak. Siapapun posisinya tetap dia sujud ke lantai. Bukan dipilih-pilih ini. Kalau pejabat sujudnya di dinding, leker baru ini. Kayak gitu, ya. Jadi itulah. Semoga kita terus mendapatkan dan terus dianugerahkan oleh Allah ketenangan dalam hati kita. Semoga dicabut oleh Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Di qulub ini, ya, di dalam hati kita terpenyakit. Kalau kita tak mau zikir kepada Allah, akan ditambah oleh Allah penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Tak usah lama-lama ya. Nanti payah pula jadi penyesalan. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan. Kesimpulannya adalah mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan bisa kita lagi berjumpa dengan Ramadan dan bisa salat berjamaah. Amin. Berapa Pak? 400 ya. Itu